Lawan Young Boys aja City belum mau nurunin pelapis. Apakah ini menunjukkan untuk mereka serius di semua kompetisi dan ingin menjaga match fitness dari para pemain-pemainnya? Mungkin juga ada misi buat Haaland bikin rekor lagi karena kemarin Ballon d'Or dia nggak dapet. Mungkin dia pengen nunjukin, oh kalau perlu setiap laga gue main nyetak gol biar gue Ballon d'Or-nya nggak akan lewat lagi. Dan juga dia selebrasi sesuai janjinya kepada Drogba ya, selebrasi Drogba. Tapi ini kita ngeliat bagaimana City Haaland ini gimana sih? Maksudnya dia cedera nggak sih sebenarnya kok kemarin? Kemarin ankle twist. Nah. Jadi ankle-nya sedikit terganggu gitu, cuman ya bukan yang cedera panjang banget, ternyata masih bisa main Ya. karena dia ankle twist doang. Kecewa Panji ya. Nggak bercanda. Dia cuma ankle twist dan ya daripada lu menghadapi Iya. Bournemouth juga kan gitu, Iya. lu ngapain memainkan Dia Haaland main, full ternyata time ya. gitu. Menit Jadi, ya. Gue pikir dia akan diistirahatin dulu kali lawan Young Boys doang, ternyata Enggak, main. Ya. kalau City ini sistemnya lu menang dulu, cepet lolos baru mereka rotasi Ganti. gitu. Karena untuk tim seperti City yang dalam 3 musim terakhir semifinal terus, babak grup atau fase grup ini kita belum nilai City. Mulai knockout stage baru kita bisa menilai City dan kemarin pun yang dicoba adalah Nunes. Bagaimana dia menjadi pemain nomor 10 walaupun setelah pertandingan Pep bilang bahwa dia cukup kontributif, cuman positioning dia masih harus ditingkatkan. Selebihnya ya udah rotasi pemain dilakukan, Grealish masuk terus Doku menggantikan. Ya buat gua City belum perlu kita nilai lah karena ini masih terlalu easy buat City. Ya dan kita lihat juga bagaimana Doku kan kemarin baru menjadi bintang di Luar biasa. lawan Bournemouth. Ya. Terus sekarang ada rotasi lagi. Ini artinya benar-benar sekarang pelapisnya udah Iya. sangat rata semua. Doku, Grealish di kiri karena Sebenarnya kalau kita lihat setengah musim lalu, Ji, sebenarnya kan Grealish di posisinya tuh hampir nggak ada yang bisa Betul. challenge ya. Makanya dia juga kalau ketika party kemarin juga rada berlebihan dan lain-lain kan. Iya. Ternyata dia kedatangan Doku, dan kedatangan Doku ini si Grealish bilang emang akhirnya memacu saya untuk berbuat lebih di latihan. Karena kalau kita ingat Doku sekarang tuh kayak Grealish ketika pertama datang ke Oh, City, iya. di mana dia berani sangat bermain direct, gocek-gocek orang dan attack his man. Nah ini yang diubah oleh Guardiola ya pada tahun keduanya Grealish, lebih bisa ngatur tempo, turunin tempo. Jadi apakah Doku ke depan akan ngikutin template ini ya, atau Guardiola memberikan Doku tetap izin untuk jadi be himself aja, chaotic di depan. Nah ini yang kita harus lihat. Tapi Grealish emang mengakui kehadiran Doku itu membantu dia up his game sih. Ya. Tapi ya lihat City di Liga Champions selalu easy group banget ya coach ya. Artinya dia nggak pernah ada hambatan, nggak pernah ada tantangan ketika dia di fase grup ini. Ya, kalau di belakang ada duit Arab semua akan lebih gampang. Ya, tapi kan ini Kalau- Arab Newcastle tapi masih beli. Kalau di IPL dibantu sama wasit, kalau di UCL dibantu sama drawing. Ya kan UEFA juga ada Arabnya kan. Iya makanya dibantu sama drawing. Itu yang diprotes sama Dortmund. Nah, satu hal yang mungkin disayangkan oleh fans City adalah cederanya Stones. Stones, Kayaknya bakal panjang cederanya ini John Stones, dan kemungkinan nanti di game selanjutnya ya balik lagi ini tim udah ada Rodri-nya dan Luis Hall juga Rico Lewis bisa main itu juga dan ya Stones awal-awal musim nggak pernah main, jadi nggak ngaruh juga. Iya. Rico Lewis sih paling naik. Rico Lewis bisa. Nah, sementara kalau lihat dari City coach ini kan sisa udah hampir pasti lolos. Ngasih kesempatan lebih nggak untuk pemain cadangannya kayak misalkan Alvarez, Oscar Bob. untuk lebih nyetak gol. Terus juga kemarin ada pemain mudanya. Gue Oscar kalau Bob. lihat Calvin Phillips lah nggak pernah main mulu Calvin Phillips. Bagus lah, Kemarin Pep pinter. main. Iya cuma Main, babak ya. kan maksudnya. Pinter, Pep. Ya, lebih at jadi least starter. dimainkan. Gue rasa Pep sangat tahu kapan dia menggantikan. Bahkan kita juga sering lihat musim lalu satu tim nggak ada penggantian 90 menit. Full main. Sempat beberapa kali. Piala FA, Bener-bener segala full main. Jadi dia nggak begitu peduli. Feeling gue sih untuk dia siapa yang layak main atau latihan bagus. Dan Grealish musim ini kan jarang jadi starter udah, ya kan? Ya. Ya kalau itu Pep masternya lah untuk tahu apa yang dia lakukan. Mungkin kalau dia pun bikin kesalahan kita nggak akan tahu salahnya di mana. Tapi intinya adalah ya lu meraih apalagi dibantu sama wasit jadi Dibantu wasit gimana coach jadinya nih? yalah duit Arab tahu sendiri. Oh. Ya kalau nggak works masih City aman, pemain-pemainnya tinggal dibuang lah. Sekarang masa yang dirugikan cuma Arsenal, MU sama Liverpool. City sama Castle nggak pernah. Oh, keputusan PGMOL. Oh iya 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 iya. Kalau di Premier League ya. Iya. Kalau Baik, Liga baik, Champions baik. ada faktor ini kali. Drawing dibantu. Kan juara liga terus ya, pot satu terus dong. Iya, aman dong makanya. Oke, kita pindah ke tim besar juga yang kemarin mengalami kekalahan, ada Barcelona. Aduh. Lawan mantan timnya Modric yang sekarang gue bahkan pemain-pemainnya udah bener-bener gak ada yang hafal. Tapi ya kemarin justru malah mainnya lebih banyak peluang daripada Barcelona, coach. Apa yang terjadi, coach, dari Barcelona kemarin? Barcelona di bawah Xavi kayak gitu. I mean, ya lu tetap Xavi ini tetap percaya kepada pemain-pemainnya yang bapuk. Rafinha, Ferran Torres.
Pedri dicadangin, Pedri, Balde, Lamine Yamal, Felix dicadangin semua. Ini kalau gue lihat dia meremehkan. Kalau lu mau masukin kasih kesempatan ya seperti Pep, lu mainin dulu tim terkuat lu. Lu cetak 1-2 gol baru lu ganti. Karena waktu match pertama di Barca itu Shakhtar diobok-obok. Harusnya itu 5-1, 6-1. Kurang beruntung jadi akhirnya 2-1. Tapi kemarin Barca yang diobok-obok. Jelek banget mainnya Barca kemarin. Passingnya Shakhtar bagus banget, gila bener. Jadi nah inilah Barca-nya Xavi. Good luck aja lah sama Xavi. Tapi kan lu yakin dengan squad ini harusnya Barca bisa next level kan? Kalau pelatihnya bukan Xavi bisa. Oh. Gue kalau sekarang ngajak taruhan, gue nggak berani gue. Oh Barcelona, jangan dulu deh, jangan dulu. Bener-bener nggak berani gue. Lah bukannya kemarin tengah-tengah waktu baru masuk Cancelo sama Joao Felix mainnya Bagus, banget dua match lah. Pasti jam cedera Ya, kelar tuh. tapi kapan satu tim nggak ada yang cedera? Bukan hanya Barca aja, semua tim pasti ada cederanya pemain inti. Nah sekarang kalau lu punya Pedri lu nggak mainin, lu punya Joao Felix lu nggak mainin, lu punya Pedri lo nggak lu mainin. Ini pelatih maunya apa gitu loh? Ya, mungkin benar kata lu meremehkan tadi kan. Iya, Karena meremehkan. Kemarin pun di La Liga juga menangnya kan Oh, potan juga Sociedad. kan. Nggak Iya, layak gol menang. colongan. Gila itu buat gue 4-1 Sociedad untuk bagus Sociedad. banget mainnya. Iya. Dan yang pertanyaan gue adalah kenapa kemana Lewandowski? Ya mungkin dia belum fit, Ji. Oke. Dia belum fit juga coach. Dia Nggak. baru cedera Kalau panjang. itu gue setuju. Dia belum fit banget dan gini. Kita berkali-kali bilang cedera pemain itu jangan kita anggap begitu pulih mereka 100% Langsung lagi. balik ke Iya, performance Ada pemain yang mentalnya takut cedera lagi, dia lama. Gini loh, banyak pemain yang begitu cedera nggak bisa pulih lalu karir ending. Nah itu mungkin yang pemain-pemain takutkan gitu dan mungkin Lewandowski kemarin begitu juga. Yes, dia emang bermain kalau lagi fit luar biasa, cuman begitu pulih dari cedera mungkin ada sedikit gue nggak tahu ya dipaksakan mungkin dia belum fit atau apa karena kalau bukan Lewandowski siapa lagi goal getter di Barcelona yang nomor 9 lagi gue nggak lihat ada siapa makanya dan kemarin pun bukan cuma Lewandowski-nya doang supply ke Lewandowski juga gue nggak lihat ada yang sangat bagus gitu gue lihat diagonal passingnya dari Raul Romeo Lu biasa mau supply banget apa kalau kiri Torres iya sama makanya kanan? jadi Mau supply apa lu? dan kemarin pun kalah fisik dibandingkan back-backnya Shakhtar. Shakhtar bermain keras juga. Mungkin Lewandowski takut atau takut cedera lagi karena musim masih panjang dan Barcelona masih mungkin lolos juga di Liga Champions dan juga masih mungkin bisa menang di La Liga. Masih rank 1. Iya makanya jadi liga masih panjang. Jadi mungkin Lewandowski nggak berani terlalu mengeluarkan ininya karena dia baru pulih dari cedera. Apa pemilihan pemainnya juga salah sejak awal, Fir? Iya, kalau Kata coach. si kalau media Spanyol ya menyorot handicapnya si Xavi di laga-laga antar klub Eropa karena dia udah main 20 pertandingan dan hanya 7 kali menang, 6 seri, sisanya kalah. Ya, ini not good enough kalau menurut mereka. Sport itu harian asal Catalunya itu juga ada mulai keras ke Xavi. Dibilang bahwa pemain-pemain ini nggak ada identity di bawah Xavi, nggak ngerti Xavi maunya apa. Dan ketika Xavi bilang pada preskon beberapa hari lalu bahwa ini tim udah setengah jalan menuju ke another great Barca team. Wow. Si Sportman bilang ya ternyata apa yang lu tunjukkan tuh beda dengan apa yang lu omongin. Ini lu mau maju satu langkah dengan menang lawan Sociedad walaupun menangnya juga jelek banget. Tapi sekarang lu mundur 2 langkah dengan hasil ini. Itu yang jadi sorotan di sana bahwa Xavi bener kata coach nggak lepas dari kritik juga karena pemainnya dibilang nggak terlalu ngerti apa yang diinginin dari sang pelatih. Salah satu kelebihan kehebatan pelatih, gue selalu ambil patokan Klopp sama Pep. Pep. Mereka tahu siapa yang mereka mainkan. Dan sejelek-jeleknya Klopp pada saat mereka musim lalu rank berapa itu kan banyak cedera juga, ya kan? Dia coba pemainnya lagi out of form, lagi jelek-jelek dia coba. Tapi ini pemain udah fit loh. Jadi yang cedera itu cuma De Jong praktis. Frankie, ya. Ya. Lu masih percaya sama pemain kayak Rafinha dan Torres? Ya, lu siap-siap aja. Kalau lu lihat kemarin masih sedikit masuk akal line up-nya. Lawan Sociedad lebih gak masuk akal Iya, lagi. pakai 3 back kan. Lebih fucked up lagi lawan Sociedad. Makanya beruntung banget. Itu harusnya kalah 4-1 itu Barca lawan Sociedad. Sudah main bagus banget. Dan kemarin ya gue sih sama Xavi kayak begini. Awal-awal kan kita di DP bilang kasih dia kesempatan. Oke? Cedera, ganti pemain, datang pemain. Dan pemain yang datang itu kan bagus semua. Iya. I mean, justru dia percaya kepada pemain yang bapuk. Pemain kayak Balde lah, Torres, Rafinha,
Ya, tapi kirinya kan juga Alonso nggak lebih bagus juga good Coach. point, Dari segi Gue yes. bilang konsisten ya. Alonso lebih bagus daripada Baldi. Dari si nyerangnya, Gua defense enggak malah berantakan. justru, Coach. nah karena buat gue naif gini, ini Alonso udah tua. Udah lambat banget kemarin. Lu nggak bisa main digocek berapa kali dia tuh makanan yes. kan? Iya. Ditambah saat lu maju ke depan, lu nggak punya waktu cepet untuk track back Iya, lagi. betul. Karena jadi space-nya Betul. gede banget. Walaupun nggak begitu banyak dimanfaatkan sama Shakhtar. Iya, iya. Cuman ya kalau Shakhtar sedikit lebih tajam, ini bakal bahaya banget. Iya. Space apa ditinggalkan sama si Alonso. Artinya kalau lu punya back kiri yang nggak terlalu lambat, Kenapa langsung apa main? yang lu lakukan pada saat dia ke depan? Dia di backup Ada yang kan. cover di Nah tengahnya. kalau tengah kosong DM-nya mundur kan. Nah lu beli Romeo nyerang juga. Lambat. yang lebih cepat Abrar daripada Romeo. Kan gratis Coach. Ngerti nggak? Ya gratis Seadanya. kalau merugikan tim lu. Kan kok. kan sama Sia. Lama sih ya. Ya, Maksudnya nggak ada urusan. udah paham cara mainnya lah maksudnya kan. Legend stock tuh. Kalau dia hebat, dia main di tim inti Barca, bukan pindah ke Sotan kemana-mana. Ya, sekarang main di tim di Barca. Ya karena ya itulah tololnya Safi di situ. Ya maksud gua kan berarti kan main-main Ya. muda pun juga belum ada ready dong ini kalau Xavi Memang juga nggak ada. nggak ada yang ready Memang juga kan nggak ada. sama Messi ya. Tapi kalau lu udah punya Pedri, Nah, fuck up, man. Mainin dari awal dong. ya mungkin belum fit juga Coach. Udah fit Pedri. Karena kan mungkin sekarang di grup ini kan dia chance untuk lolosnya Oh, lebih besar besar dibanding La sekali. Liga, lu mainnya masih belum meyakinkan kan. Jadi kepedean kan? Prioritasnya iya ya. Jadi kepedean lebih, lu bilang ini lawan Shakhtar away. Iya ya. Iya. City home. Iya. Lawan yang boys full team. Iya. Ya karena ketebalan skuadnya juga beda coach ya. Enggak, lu bisa mainkan mereka dari awal. Iya. Sampai unggul 1-2-0 baru lu ganti. Bukan sebaliknya. Ya. That's the difference between pelatih yang bagus dan pelatih yang merasa Safi. bagus. Tapi update terbaru gimana sih ini? Apakah dia udah punya uang untuk bisa spend di Januari atau Hey, musim Barca panas? itu tinggal Apaan? Orang kemarin terakhir katanya kamu mau dibuat jadi nebar abu jenazah apa-apa kan katanya belum beres jualan abu ya? Belum beres coach ngomong Barca tinggal begini, economic leverage lagi ntar. Oh, Lagi. semua itu bisa Economic leverage lagi. ada jalan keluar. Ada aja. ya walaupun belinya pemain gratisan semua ya. Ya loh. Cuman apa kualitas, salahnya? cuman kualitas. Ya, Tapi yang penting kualitas. ya, tapi Felix 2 pertandingan terakhir Bagus. Nggak lagi Oh jelek. iya ya, Ya, cuman 2 pertandingan ya terakhir gini, jelek dong. pemain Awal-awal bagus kalau impactnya bagus, main ya. klubnya nggak bisa bikin Jadi bagus. mulai juga mikir-mikir, percuma. gua awalnya main bagus, digaji cuma 7.000 setahun. Oh, Kurang udah nih, lah. kurang nih. Nggak Ya, jadi lah. lu pemain bagus kalau belakang lu Balde lah apalah ya males juga Midfield si Barcelona emang. Gelandangnya emang tipis Enggak, ya. gelandang itu bagus. Mereka itu cuma kehilangan si Dion doang. Frankie. Emang ngaruh, Kelihatan tapi banget. bukan berarti lu nggak, lu tetap bisa main Xavi, Gundogan Iya. sama Pedri. Romeo, iya. Ngerti nggak? Nggak dimainin. Lu tahu Rafinya itu bapungnya, Rafinya justru lebih bagus main di tengah. Pernah di tengah kan sama Xavi ya? Bukan sebagai, karena dia nggak Iya. punya skill. Dia itu kayak Mudrik lewatin tiang listrik nabrak. Ya berarti Ngerti nggak? poinnya Panji bener bahwa mungkin Xavi lebih fokus di La Liga karena masih panjang juga di Liga Champions pasti Iya, udah karena Pedri udah kan aman banget segitu, kayaknya sih. segitu besar perannya kan. Dan kalau dia pun jadi DMF juga menurut gua bukan formasi terbaiknya dia coach. Iya. Kalau Pedri taruh di mana? Kalau Ya, at least lebih 8. at least lebih baik daripada Aurel Romeo. Oh iya, iya sih. Cuman kan bedanya Dia tuh kan- Romeo stay at the back. Kalau Pedri kan pasti Lu mau stay out the back diajak sprint kalah buat Romeo apa lu maju stay at juga the back? kemarin yang mungkin yang paling banyak ngasih umpan ke si Lewandowski Romeo kemarin walaupun diagonal pasnya hancur banget si Aurel Romeo ini. Jadi ya emang sulit Gundogan lah. juga menurut gua belum sebagus itu ya. Ya. Gundogan di sini. Gundogan nggak bisa bagus karena teman-temannya bapuk. Kanan kiri lu biasa bermain sama Rodri sama Kevin De Bruyne. Iya. Iya. Lu bermain Terus sama sekarang Romeo sama Xavi yang lari kemana-mana. segitu pun masih bagus Gundogan buat gua di Barcelona. Si Fermin lari kemana-mana udah kayak ayam tanpa kepala. Tapi lumayan lah Coach Firmin lumayan lah untuk umur segitu. Iya. Oke lah. Syutingnya Ya, masih- menjanjikan lah. Lumayan dia. lah, Dia Firmino. masih ada Iya. beraninya Barca lah. nggak butuh pemain lumayan. Barca butuh pemain bagus. Iya, untuk- faktanya sekarang pemain lumayan. Sekarang Dengan lagi keuangan susah sekarang ya, lagi lagi dengan banyak milih, kondisi coach, yang kan. ada di tim sekarang. benar. Dengan keadaan sekarang dia nggak bisa banyak milih. Yang penting ada lumayan. Pedri itu dari awal jadi starter loh. Di timnas bahkan. Iya. Ya dia one of a Tapi kind yang lah. Kelamaan Iya. di starter jadi Kalau kecapean. Fermin masih jauh. Oh dari iya, itu. iya. Jauh lah. Oke, tapi kalau Barca ini kan kalah juga masih belum perlu panik karena masih ada di puncak klasemen. Yang mungkin dia lebih fokusan di La Liga yang kemarin menang aja susah payah, apalagi dia juga terus harus menjaga biar nggak dikejar-kejar sama Real Madrid. Belum Girona yang juga lagi bagus juga nih, tapi kita nggak tahu Girona sampai kapan. Tapi yang pasti ada rival abadinya Madrid yang akan terus bersaing di papan atas La Liga. Kita akan lanjut untuk ngomongin nasibnya Arsenal sama MU di Liga Champions.